Petunjuknya, kalau kamu ingin mengubah takdirmu, ubahlah dirimu dulu. Kalau kamu ingin mengubah bangsamu, negerimu, ubahlah bangsamu dulu, negerimu dulu. Aku kasih contoh. Aku dulu tukang maksiat, aku berbuat dosa. Dari situ aku belajar memperbaiki diri. Dari setiap kesalahan, dari setiap dosa itu, aku belajar. Oh, ternyata itu yang membuat aku jauh dari Tuhan. Ketika aku dizalimi, ketika aku dijahati, aku juga belajar tentang sabar, tentang ikhlas. Oh, ternyata orang jahat itu gak disukai Tuhan. Oh, orang yang suka bikin kejahatan, suka menebarkan kebencian, menghalalkan segala cara. Oh, itu gak disukai Tuhan, itu dibenci Tuhan. Di situ aku sadar, kesadaran diri. Ketika aku berdoa sama Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, pertemukan aku dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang akan mendukungku dalam suka dan duka, orang yang akan menerimaku apa adanya. Berarti aku harus merubah diriku dulu. Berarti aku harus penuh dengan belas asih. Aku harus penuh dengan cinta kasih. Berarti aku memandang orang bukan karena apa? Bukan karena agama, bukan dari sukunya, bukan dari bangsanya. Berarti dari apa? Dari perbuatannya. Aku berdoa sama Tuhan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang seenergi. Tapi bukan berarti aku itu gak mau ketemu orang yang toksik, orang yang jahat. Tapi aku akan bertemu sesuai dengan perbuatanmu. Contohnya, kalau kamu tak nasihati, kamu tak bimbing, tapi kok kamu malah menghina, mencaci maki dengan kata-kata kotor, kata-kata dari toilet itu, ataupun kata-kata dari kebun binatang dan kata-kata kotor lainnya. Jangan salahkan aku kalau aku akan ungkit. Orang tuamu gak pernah mendidik kamu, gak pernah ngajarin kamu tata krama, sopan santun, bagaimana adab berkata-kata dengan orang lain, bagaimana menjaga akhlak. Budaya yang jelek itu jangan dipakai. Gak semua orang ketika bertemu dengan kamu, kamu bisa perlakukan seenak jidatmu. Saya orang Jawa, orang Jogja. Dari keluargaku gak pernah ngomong kasar, apalagi kata-kata kotor, kata-kata kebun binatang. Aku udah terbiasa dengan diriku, gak mendengar kata-kata yang seperti itu. Makanya ketika aku mendengar orang ngomong seperti itu, berarti kamu gak menghargai orang lain. Berarti orang tuamu mendidik kamu itu gak diajari sopan santun, gak diajari tata krama, gak diajari unggah-ungguh. Jangan jadikan perkataan kotor, perkataan yang gak baik itu jadi budaya. Karena apa? Karena itu akan kembali ke dirimu. Karena apa? Karena setiap perkataan yang buruk itu akan seperti doa keburukan untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kamu memulai kehidupan yang baik, keluarkan kata-kata yang baik. Jangan budaya kebun binatang, budaya jalanan, budaya dengan kata-kata kotor atau sampah lainnya itu diucapkan. Apalagi dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang kamu gak kenal. Ini apa nenek moyangmu, mbah-mbahmu itu, orang tuamu gak mendidik? Apalagi laki-laki. Kamu muliakan perempuan kalau kamu itu pengen hidup makmur, hidup penuh dengan kejayaan. Tapi kalau kamu merendahkan perempuan, hidupmu itu gak bakalan kemana-mana. Hidupmu bakalan blesek, amblek. Kenapa? Karena perempuan itu melambangkan ibu bumi. Kalau kamu punya istri yang baik, maka keluargamu akan bahagia. Kalau kamu ingin karirmu maju, karirmu cemerlang, berarti ada istri yang baik di sisimu. Tapi kalau kamu menemukan perempuan yang jahat, perempuan yang tamak, perempuan yang serakah, itulah neraka kamu. Istri yang baik akan mengajarkanmu surganya keluarga, surganya dunia. Perempuan yang baik akan mengajarkan kamu akhlak yang baik. Begitu juga kebalikannya. Jadi yang aku ajarkan lagi apa? Memperbaiki diri.
Banyak sekali orang menghujat, kenapa aku selalu mengatakan tetap bencana alam atau perkataan buruk untuk orang lain. Karena apa? Karena yang aku lihat, yang aku rasakan perbuatan kamu. Kalau kamu membunuh orang yang tidak berdosa, gak mungkin aku akan mendoakan kamu hal-hal yang baik. Aku akan mendoakanmu sesuai dengan perbuatanmu. Apalagi kalau satu daerah, satu kota mendukung kejahatan sampai generasi ke generasi. Contohnya kali Lilopati ini terkenal sampai di masyarakat sebagai kota kriminal, kota bandit, kota begal Lumajang. Lampung juga pernah terkenal seperti itu. Kalau kalian ingin mengubah daerah kalian, rubahlah masyarakatnya. Jangan menghalalkan segala cara untuk cari makan. Bagaimana kalian mau mendapatkan rahmat, kemakmuran, keberkahan dari Tuhan kalau cara kalian cari makan itu salah? Dengan merusak alam, dengan membegal orang, merampok orang, dengan mencuri mobil orang, motor orang, dibikin bodong. Kamu mendukung kejahatan itu dengan membelinya, dibantu aparat, dibantu dengan perangkat desa. Malah ada yang mengancam kalau keluar dari desa ini bakalan mati. Kalian benar-benar gak takut Tuhan, gak takut hukum alam. Kalau masih makan nasi, masih berbuat salah, berbuat dosa, apalagi menzalimi orang lain, budaya jelek dilakukan, kamu itu bisa mati besok, lusa atau kapanpun. Gak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Sama seperti kamu berdoa sama Tuhan, minta kemakmuran, tapi kelakuanmu jahil, membunuh orang yang gak berdosa, mengambil barang orang, merampas barang orang, merampas tanah orang. Kamu gak akan makmur kalau kamu ibaratnya berdiri di atas bangkai orang lain, di atas penderitaan orang lain, di atas doa dan kutukan orang lain, dicamkan itu. Jangan dipikir kamu hidup seenak jidatmu, enggak. Kalau kamu itu gak melakukan kebajikan dari atas dosa-dosamu, perbuatan jahatmu, maka anak cucumu sampai 7 turunan itu akan merasakan penderitaanmu. Kalau gak percaya omonganku, buktikan. Nanti sampai kamu mati pun kamu akan melihat anak cucumu sengsara. Kalau sekarang kamu tukang bikin sengsara orang lain, kalau sekarang kamu itu suka merusak alam, berarti anak cucumu nanti gak bakalan ada tempat di alam ini sebagai balasan atas perbuatanmu. Di semua agama gak diajarkan kamu itu menzalimi orang lain, berbuat kejahatan, merusak alam. Jangan agama itu digunakan untuk kepentingan kalian sendiri. Kamu mau Islam, Sunni, Syiah atau apapun, mau NU, Muhammadiyah, yang dinilai itu perbuatanmu di mata Allah. Kalau kamu berbuat jahat, ya dapat balasannya jahat. Kamu akan berakhir dengan kejahatanmu. Sama juga dengan dunia ini. Mau kamu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, di mata Tuhan sama. Bedanya imanmu dan perbuatanmu. Kalau kamu ingin diberkati Tuhan, jaga kelakuanmu selama hidup, jaga imanmu. Jangan jadi manusia bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, tapi kelakuannya bajingan, kelakuannya gak bermoral, kelakuannya jahat, zalim, merusak alam. Ini orang yang gak tahu agama, gak tahu Tuhan. Hidup gak punya tujuan, hidup gak punya pegangan, kayak layangan kesana kemari, cuman ngikutin apa? Otak sama hawa nafsu. Berakhir dengan apa? Berakhir dengan kematian. Mati karena perbuatannya yang jahat itu.
Bukan salah takdir, bukan salah Tuhan, bukan salah orang lain, tapi salahnya sendiri. Kenapa orang dikasih hidup tidak mau memperbaiki diri?